Enggak, kalau saya kan nggak menjodohkan karena sering ngundang podcast ya mungkin otomatis dong. Ya, jadi awalnya dulu kan saya bikin YouTube itu. Jadi saya bikin YouTube, waktu itu saya ngundang Hussein Nasimov, ya kan. Jadi ternyata Hussein Nasimov temennya kakak. Jadi waktu itu kan, Kobas mau nggak nih ngundang yang lagi viral nih. Akhirnya saya ketemu kakak itu di 12 restoran 12 Menteng, ya toh. Kita mau kolaborasi fashion waktu itu. Tapi terakhir kan bilang, kak, aku undang aja ke podcastku ya. Nah, akhirnya terceletuk tuh, kalau nggak kakak sama Usin ya udah sekalian sama Dedek Lesti aja. Itu pertama kali saya kenal, terus saya ngundang kakak sama Dedek di podcast saya. Itu awalnya. Belum, masih dijodoh-jodohin. Iya, itu awal pertama masih mula-mula, masih awal-awal itu. Tapi pas ketika sudah mulai rame gitu, Koko mungkin seperti apa sih ikut juga menjodohkan mereka? Enggak, kalau saya kan nggak menjodohkan karena sering ngundang podcast ya mungkin otomatis dong. Sering ngobrol ini di kursi ini nih. Ngobrol-ngobrol ya. Saya lihat ya cocok lah ya mungkin ya namanya lihat dari hubungan mereka kan. Kalau settingan kan kelihatan habis acara pulang sendiri, kali ini nggak masih berdua ngobrol-ngobrol, berarti kan saya ngomong apa adanya gitu loh. Ya kan saya juga ngomong sama kakak, kalau sama Dede ini kan kamu viral nih, terus kamu beruntung loh ya. Ya siapa tahu kamu berjodoh, saya bilang gitu aja sih. Karena kalau dapat satu calon istri yang baik, kenapa enggak kan gitu. Sosok Bilar di mata Koko seperti apa? Ya kalau saya ngomong waktu itu ceria orangnya. Ceria, terus suka bercanda, gitu. Nggak nyangka sampai emosional gitu sih. Saya nggak pernah lihat karena kan saya sering ke rumahnya, ketemu papanya, mamanya, apalagi kakaknya Bang Ben tuh baik banget, Bobby juga baik banget. Nggak pernah nyangka saya. Saya nggak pernah nyangka, dan kakak itu paling dekat sama mamanya. Ya, saya nggak pernah nyangka. Saya kan sering waktu awal-awal tuh sering mampir ke rumah kakak yang di Bintaro itu. Tapi pertemanannya sudah berapa lama? Ya dari awal yang mungkin udah 2 tahun ya. Dari awal-awal itu saya lupa ya. Cuma waktu awal-awal kakak masih belum terkenal sih. Ya masih belum terkenal banget sih. Baru pertama kali dijodohin sama Lesti yang di Tukul ya, Mas Tukul. Itu kan ada kerjasama ya, boleh detail sedikit nggak sih? Itu kan sempat ada kemarin dia. Raja C, ya. Ya kalau Raja C kan memang kita joinan ya. Kita bukannya kakak tuh sebagai BA tapi juga joinan juga. Dan kita berjalan waktu sampai hari ini. Memang terakhir saya 2 bulan yang lalu mundurkan diri karena mungkin ada sedikit bukan masalah ya, tidak satu visi, makanya saya mundurkan diri dari Raja C. Ya kan makanya kan tadi diceritain juga saya terkait Raja C, saya nggak mau incas terlalu banyak ya toh, tapi kita lagi nunggu untuk penyelesaian di Raja C dengan kakak dengan Kokris gitu. Tapi Rizky Bilar Sebagai owner, pemegang saham, dan juga sebagai BE. Jadi kalau udah pasti kan tugasnya kan udah dibagi tuh. Kalau saya megang sistem, Kokris operasional, secara marketing kakak semua gitu. tapi ketika perjalanan mereka itu pas ketika pacaran kan terlihat bucin banget gitu. Iya, makanya saya kan selalu zaman dulu ditanyain, wah ini Koba settingan, enggak? Saya merasa enggak. Kan kalau saya kan udah berpacaran udah lebih dulu kan, udah punya istri juga, pasti ngerasa dong, ini settingan, nah, pasti tahulah. Oh ini cuma settingan. Saya nggak merasa seperti itu waktu saya undang, ya kan? Sering curhat gitu nggak sih Bilar ke Koko? Kalau terakhir ini nggak pernah, karena mungkin dia udah sibuk. Ya kalau sebelumnya paling terkait bisnis lah. Kok pas gimana nih jadi sukses itu aja sih. Kalau sekarang kan mungkin dia kan lebih cepat dari saya juga. Curhat maksudnya dengan Lesti mungkin sebelum mereka menikah. Oh enggak, waktu itu kan cuma aku yang kasih masukan gitu kan, Kak, kalau dapat istri yang baik itu jangan disia-siakan. Kalau kita cuma nyari cantik gitu, terus membebani kita juga ngapain. Dan kalau event kita udah istri membawa kita keberuntungan kan, untuk kedepannya kita akan lebih bahagia kan gitu. Tapi dia ini selalu bucin banget ya. Iya, Koko kabarnya juga pernah memberikan hadiah. iya. Boleh diceritain nggak? Ya, hadiah itu kan memang waktu itu kan
kita mau sumbang souvenir, cuma dari diskusi teman-teman ya toh, wah kalau souvenir doang ngapain ya toh, ya kita cek kasih aja mobil yang bisa dipakai untuk Dedek Lesti juga dan keluarga. Tapi kan kita kan juga ada hitungannya dong. Kita kan dari bisnis Rajasi waktu itu kan ya udahlah, saya support sekalian dari keuntungan Rajasi saya support itu aja sih. Saya ikhlas aja sih, memang itu hadiah sih. Itu kan ada beberapa vlog-vlognya dia itu yang mobil-mobil sport itu kabarnya hanya buat peminjam buat ini keperluan vlog doang ke toko kan juga. Wah kalau itu saya nggak paham ya. Cuma kalau saya kemarin saya cuma jual mobil saya ke kakak Ferrari saya itu. Saya jual ke kakak dan memang udah lunas. Jadi memang dia beli Beli kalau yang Ferrari, kalau yang lainnya saya nggak pernah tanya, dengan saya nggak pernah tahu juga. itu dia beli cash. Nggak. Oh iya cash, sorry cash. Kisaran berapa? Waktu itu kurang lebih di 2,5 lah. Mm-mm. Artinya memang dia sudah benar-benar ekonominya mampu banget. Ya waktu itu kan mungkin banyak job juga ya toh. Tapi kalau memang artis kalau lagi banyak job kan juga banyak rezeki pastinya. Tapi ngelihat sekarang di kejadiannya jadi kayak kemarin ketika hubungan dengan Lesti ke Polres itu mungkin seperti apa? Waduh, sedih ya. Saya nggak pernah nyangka, makanya beberapa kali tadi di wawancara lainnya juga di otak saya tuh nggak ada apa. Kok sampai gitu loh? Maksudnya nilai setitik itu merusak susu belangga kan? Apa yang udah mereka jalanin dari masih belum menikah itu kan sesuatu yang perjalanan yang sangat fenomenal ya. Tapi karena dengan satu kejadian itu rusak semua. Dan saya nggak pernah nyangka, serius saya nggak pernah nyangka, karena saya kan berapa kali ketemu kakak tuh kan orangnya suka bercanda kan, nggak pernah, saya nggak nyangka. Dede juga orang yang ramah, nggak pernah nyangka saya, terus terang aja. Ketika mendengar kabar itu gimana? Maksudnya respon Wah kaget saya, kan yang ngasih tahu teman kan sudah lama nggak lihat YouTube apa kan, akhirnya dikirimin itu di WA, terus saya cari-cari, oh iya, kan pasti kalau ada kejadian itu teman-teman kan pasti kirim saya dong, pasti taunya kan dulu Basuki sama Leslar, Kobas kan. Wah kaget saya. Terus saya cari-cari di YouTube, malah sekarang dia terus ini. Aduh, moga-moga cepat selesai, saya pikir gitu loh. 19 September. Ya, DM-an, dia mau ngajak saya makan. Ayo makan Kobas sama Dedek Lesti sama Baby L, udah lama nggak ini. Saya udah oke. Waktu itu rencana tanggal 20 berapa ya, 24 atau berapa, tapi tiba-tiba nggak jadi. Terus tiba-tiba 28 denger kayak gini, kaget saya. Sekali kan saya mampir ke rumah, saya ada di Instagram, saya coba Lamborghini ya. Saya ke rumah kan bareng sama Kokris waktu itu. Jarang, kan kakak udah sibuk dengan bisnisnya yang baru kan, iya kan. Dan saya juga terakhir kan mulai nggak ber-YouTube kan, mulai fokus di bisnis juga, jadi sama-sama sibuk sih. Gitu. Yes, terakhir komunikasi, aduh, mungkin yang pas terakhir saya di rumahnya kakak itu aja sih. tapi nggak ada maksudnya gelagat dari keduanya gitu. Nggak pernah kan saya nggak pernah lama nggak komunikasi kan. Jadi saya kurang lihat kan kalau misalnya kalau saya sering mampir itu mungkin kan bisa merasa ya kapan lalu pertama awal-awal kan sering ketemu, saya sering mampir ke rumahnya. Terakhir kan saya nggak pernah sama sekali. Cuma terakhir yang ke rumah nyobain Lamborghini-nya kakak itu aja. Oh ini kan kemarin Bilar dipanggil ya dari kepolisian tapi dari pihak pengacara sendiri katanya tidak ada KDRT. Tapi melihat kondisi yang seperti itu mungkin Ya, jadi kalau saya nggak bisa berkomentar ya kalau ini kan, karena kalau dari sisi dua hal itu kan satu memang ada hasil visum, satunya ya itu saya tidak bisa berkomen karena kan saya sama sekali nggak tahu ya, dalam arti melihat langsung kejadiannya seperti apa. Itu mungkin nanti dalam proses hukum yang akan membuktikan mana yang memang KDRT atau bukan. Tapi kalau andai kan memang terjadi KDRT ya sangat disayangkan kan karena apalagi kalau sama istri sendiri itu sangat sayangkan sih. tapi benar-benar menyayangkan sekali ya maksudnya Sangat ini fenomenal. sangat maksudnya yang tadi saya udah bilang tuh, aduh, nilai setitik apa yang udah dicapai dengan kedua belah keluarga dari mereka masih, aduh, saya nggak bisa habis pikir sih, sayang banget. Setelah kemarin sudah ada komunikasi mungkin bertanya Nggak ada,
Saya kalau Lesti, Dedek Lesti sama Ayah Kejora aja. Kalau kakak saya WA belum dibaca. Ya mungkin lagi stres lah kali ya. Itu aja. Enggak, kalau saya kan waktu ngumpul-ngumpul kan sukanya bercanda-canda aja. Paling kekurangan kakak cuma satu, kalau janji sering molor itu aja. Di luar itu saya nggak pernah lihat. Ya sudah lihat, tapi ya kasih turut prihatin ya, sedih ya. Apalagi dia kan kecil terus, aduh, sedih sih. Aduh, pokoknya saya sampai hari ini nggak bisa membayangkan sih. Bener-bener sedih ya lihat temen seperti itu kan rasanya gimana ya, yang harusnya bisa baik-baik atau maksudnya aduh, apalagi fenomenal, semuanya lagi bagus-bagusnya ya. Cuma doa terbaik lah untuk Dedek juga, untuk kakak juga supaya cepat selesai ya kan, supaya clear ya toh, dan apa selesai lah, intinya selesai dan beres itu. Ya kalau menurut saya memang karena gini ya kan, terbukti nggak terbukti kan itu memang udah menjadi konsumsi rakyat ya. Kalau menurut saya memang pihak dari TV itu pasti yang melakukan seperti itu, karena yang nonton TV ini kan nggak cuma orang dewasa, anak kecil semua takutnya kan dengan kan sekarang udah di KDRT kan. Nah, terus nanti orang udah masuk TV nanti yang nonton anak generasi muda kan kurang bagus juga. Nah, tapi nanti kalau andaikan memang selesai kan bisa di apa? Di klarifikasi lagi lah ya kan. Ya bucin, ya suap-suapan, terus bercandanya juga ngemes-ngemes gitu, terus gini-gini. Gak nyangka, pokoknya saya gak pernah nyangka sih. Wah, kalau dengan bener-bener KDR itu sih kecewa juga sih. Cuma kalau sebagai temen ya kita tetap support lah ya. Tapi mungkin harusnya berubah lah kakak. Kalau memang itu buat pengalaman pribadi dia lah ya. Nah kalau selingkuh itu saya nggak bisa komentar itu. Itu makanya kan harus dari kakak dulu yang klarifikasi semuanya. Makanya kalau kakak harusnya hadapin dengan kuat ya toh. Apapun resikonya harus. Sekarang kalau nggak gini akan menjadi bola liar asumsinya kan. Kalau hadapin salah bener ya harus gitu. Nah itu. Nah, kalau menurut saya pilihannya semua kan masing-masing ya. Tapi kalau memang mungkin Dedek merasa ketakut atau apa kan ada kemungkinan seperti itulah. Trauma itu kan kalau merasa orang kekerasan itu pasti trauma kan. Jadi mau ketemu lihat juga takut mungkin itu. Ya itu mungkin harus ada penyelesaian segera lah dari kedua belah pihak sih. Jadi orangnya lucu ya, terus ramah, sederhana, terus apa cerawak. Ya maksudnya ramah lah, sederhana, rame, nggak sombong, ya kan, terus nggak berambisi, nggak apa adanya lah menurut saya. Wah ini nggak bisa komentar juga, biarlah mereka yang menyelesaikan lah ya. Kalau saya cuma bisa mendoakan terbaik buat mereka berdua supaya cepat selesai dan clear itu dan beres gitu. Apapun itu resikonya, apapun keputusan yang diambil oleh mereka berdua. Hanya doa terbaik aja sih. Karena kalau saya kan nggak bisa memberikan komentar atau apapun juga nggak bisa kan. Bukan kapasitasnya saya itu. Ya. Nah, jadi kalau untuk kakak Bilar harus muncul kak. Hadapin dengan kuat. Apapun resikonya kakak harus tampil untuk klarifikasi. Apapun itu meskipun lagi stres, coba berdoa dan tetap semangat. Mohon petunjuk dari Yang Maha Esa. Kalau untuk Dedek pastinya cepat sembuh, terus bisa beraktivitas kembali dan pastinya juga berdoa terus supaya diberikan jalan terbaik dari Yang Tuhan Maha Esa.